Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan dan Allah berkenan mencurahkan tambahan nikmat atas syukur kita bisa hadir dan mengkaji kitab Al-Minah Hasaniyah ini berupa inayah dan taufiknya untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' awliyaihi wa ulamaihi min masyayikh ahli sunnati wal jamaati, khususan muallif musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad Asy-Sya'rani Al-Misri Asy-Syadzili Asy-Syafi'i, nafa'anallah bi'udumihim wasrarihim wa nafahatihim wa fuyudatihim wa karamatihim lidinina wa dunyana wa ukhrana wa li'ailah keluarga kita masing-masing, wali ma'had Yasfi ini, wali jam'iyah wa jamaah salikin suluk lintas zaman, syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan bulan yang kemarin kita sudah membahas tentang riya ya, secara detail. Riya-riya yang lembut ya. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar aidan min adzal khalqi ya. Jadi beliau dalam kitab ini ngasih memberitahu kita untuk aware terhadap penyakit-penyakit, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang harus kita bersihkan dari hati kita dalam perjalanan spiritual kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sini terkait dengan menyakiti sesama ya. Innahu minas sumumil qatilah. Bahwa menyakiti sesama itu termasuk dari racun ya, yang mematikan ya. Qala al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, innama hujibal khalqu, sesungguhnya ya, yang bisa menjadi hijab, tirai ya, kelambu atau bahasa sekarang mungkin horden. Kalau dalam mata kita itu yang mempengaruhi kejernihan pandangan mata lahiriah kita itu mungkin ada belek, ada sakit mata, ada sampai katarak dan lain sebagainya ya. Namun ini terkait dengan pandangan batiniah. Anil wusuli, dari yang bisa menghalangi, merintangi seseorang wusul sampai ke Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu tentu saja kata-kata sampai, kehadapan itu semua dimaknai bukan sebagaimana kalimat itu ya, bahwa sampai ke Allah itu sampai menunjukkan seolah-olah tempat ya. Namun tentu saja Allah munazzahun ya. Allah disucikan dari bertempat. Jadi kata-kata sampai itu wusul, yaitu sampai, tidak dimaknai seolah-olah perjalanan fisik ya. Karena Sang Pencipta tidak berada di satu titik koordinat apapun itu. Enggak lintang, utara, bujur dan lain sebagainya, atau ukuran-ukuran standar maqayis yang dibuat oleh manusia ya. Wa musyahadatil malakut, dan
terselubungi dari bisa menyaksikan alam malakut ya. Alam mulki ini, alam yang kasat mata bisa kita lihat dengan mata, tentu saja penghalangnya adalah penyakit-penyakit yang mendera mata fisik kita ya. Tadi itu belekan, kemudian atau hilangnya kemampuan melihat, ada cedera pada retina mata kita, ada katarak lain sebagainya. Alam mulki itu terhalang kejernihan dan menampilkan apa adanya dengan penyakit-penyakit itu. Nah, namun alam malakut itu semua penghalangnya adalah bisyai'aini ya. Dengan dua hal. Su'ut tu'mati, yaitu makanan dan minuman yang buruk, yaitu yang tidak halal, halal atau haram lizatihi maupun haram li ghairihi ya. Haram karena zatnya ya, karena ingredientnya, karena komposisinya, maupun haram sebab perolehannya ya. Wa adzal khalqi, dan yang kedua adalah menyakiti sesama. Tentu saja menyakiti sesama ini kita diminta berimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas ya. Sampai-sampai Imam Ja'far Shadiq ya, itu masih termasuk zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kan menulis itu ya, ada makalah beliau yang sangat masyhur ya. Kalau engkau ingin melihat seberapa dalam pemahaman keagamaan seseorang, jangan lihat dari sholat dan puasanya, tapi lihat bagaimana ia menghormati sesama. Luar biasa sekali. Karena tujuan utama dari adanya sholat, puasa ya, sebagaimana dirumuskan oleh imam kita Imam Syafi'i itu ya, bahwa syajaratul dinul Islam diibaratkan pohon, maka akidah itu adalah akarnya, benihnya, sementara ibadah itu adalah batangnya, dan akhlakul karimah itu adalah buah serta bunganya. Nah ini, jadi tidaklah kita sholat, tidaklah kita puasa, tidaklah kita zakat, melainkan harus akarnya adalah wujud dari tauhid kita. Batang mesti kelihatan di luar. Di luarnya kita sholat, zakat, puasa, zikir, tapi ada goalnya, tujuannya, yang goal tersebut bukan menjadi tujuan dari diri kita, namun bisa dipastikan jika akidahnya benar, kemudian batangnya itu sehat, lillah billah, maka jelas akan ada buahnya, samarahnya ya. Buahnya yaitu akhlak. Imam Syafi'i menyatakan demikian ya. Jadi makanan itu sesuatu yang kita makan, kita konsumsi itu jelas ya, halal lizatihi, dan juga perolehannya juga halal ya. Dua hal ya. Nah lalu tidak menyakiti sesama ya. Wa qala aidan usuluna sab'atun ya. Di sini ditambahi oleh penulis kitab kita ini ya. Dasar-dasar orang mau bertorekot, bertasawuf itu ada 7. At-tamassuk bi kitabillah wal iqtida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Qur'an ya, tentu saja dengan sesuai pemahaman para salafun saleh, bukan
pemahaman berdasarkan ahwa kita ya, hawa kita masing-masing, sesuai dipahami oleh para ulama yang soleh ya. Karena ada kisah itu ya, di zaman pasca Imam Syafi'i, ada yang sedang berperkara, seorang ibu-ibu gitu. Lalu qadhinya ini, hakimnya ini bertanya, ibu pengen saya memutuskan berdasarkan Quran dan hadis atau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i? Lalu ibu ini dengan tegas menyatakan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Loh, saya juga mampu, kenapa enggak langsung dari Quran dan hadis? Loh, kalau pendapat Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran dan hadis saya sudah enggak meragukan. Tapi kalau pemahamanmu berdasarkan Quran dan hadis, saya masih ragu padamu. Begitu. Nah, di sini harus bahwa berpegang teguh kepada Quran itu juga bermakna sebagaimana yang dipahami oleh para alim ulama. Minimal itu ya para mujtahidin arba'ah itu ya. Lalu waliqtida bi sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian menjadikan baginda Nabi sebagai uswah, teladan, qudwah, pemimpin lahir batin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau bahasa sekarang kan satu paket ya, Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita pengajian kita ini jelas sudah pengajian sangat nyunnah. Ya. Jadi tidak alergi kita kepada kata-kata kajian sunnah, karena justru belum ada kajian-kajian sunnah kita tidak pernah meninggalkan sunnah. Hanya saja sunnah yang turun-temurun terwariskan dari para ulama-ulama kita itu sunnah yang terdiri dari elaborasinya 4 jenis sunnah ya. Karena begini para salikin semuanya, kalau kita terima kata-kata sunnah tanpa kita mengetahui sunnah yang seperti apa yang engkau maksudkan, karena sunnah itu definisi para ulama usul fikih dengan fikih dan para ulama kalam itu beda-beda ya, beda-beda. Sunnah bagi fikih ya berarti tidak wajib, kan udah gitu ya, berarti sesuatu yang tidak wajib. Bagi ulama usul fikih adalah, dan para ulama hadis juga, ucapan, perbuatan ya, atau takrir. Nah di situ ulama hadis menambahinya dengan baik sifat khuluqiyah maupun kholqiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara ulama usul fikih karena kaitannya dengan membangun hukum, beliau mengasih qaid, yaitu yang terkait dengan pembentukan hukum Islam. Dengan itu beliau, namanya definisi kan harus jami' mani', merangkul begitu lebar tapi juga mani', mencegah, mengeluarkan yang tidak termasuk. Maka dalam Abdullah Khalaf misalkan ya, usul fikih, beliau menggarisbawahi meskipun itu qaul atau fi'lun baginda Nabi Muhammad SAW, tapi yang tidak terkait dengan hukum agama itu tidak termasuk. Karena apa? Tidak termasuk, harus diteladani oleh umatnya. Ada 3 hal gitu ya. Jika hukum baik ucapan, perilaku itu terkait dengan kemanusiaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah orang Arab, terlahir di negeri Arab dengan kondisi iklim yang tertentu, sehingga tentu saja akan berakibat pada jenis pohon-pohon yang tumbuh sangat endemik, dan dampaknya juga pakaian serta busana juga akan terpengaruh. Nah ini secara usul fikih sudah
tidak wajib umatnya untuk meneladani hal itu. Bukan bagian dari yang sesuatu yang termasuk dalam syariat yang harus diiktidak secara langsung, ya. Boleh seperti gamis, ya itu boleh diikuti, alhamdulillah. Namun menyatakan bahwa itu satu-satunya, ya tentu saja tidak bisa terima. Dalam usul fikih begitu, ya. Jadi tidak mengikuti sunnah Nabi tentu saja kita berdasarkan pemahaman mazhab yang 4, usul fikih bagaimana, ilmu hadis bagaimana. Ini penting kita pelajari karena kita ini imam kita dalam tasawuf adalah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi yang sudah menyatakan bahwa thariqat kita ini adalah thariqat yang sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi ya harus alim juga tentang ilmu syariat, ya, fikihnya, usul fikihnya itu semua. Jadi al-iqtida bisunnati bisayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan tentu saja kita semua mudah-mudahan ya diakui oleh baginda Nabi sebagai penghidup sunnah beliau. Tapi definisi sunnahnya ada 4 para alim ulama. Nah ini lengkapnya 4. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah yang terakhir sunnah tarkiyah. Ya, jadi kebanyakan kita itu kan mendengar kalau Nabi enggak melakukan jangan dilakukan. Ini sudah di sunnah qauliyah dan takririyah saja sudah enggak memasukkan sunnah. Ada hal yang Nabi mengakui takrir, iya boleh, tapi Nabi enggak melakukan. Terus kita enggak melakukan. Enggak, ulama 4 mazhab semua bisa nerima itu. Ya. Contohnya kan paling mudah itu puasa di hari Asyura. Ya, ada hadis itu masyhur sekali. Kalian puasa sebab memperingati Allah selamatkan ya Bani Israel dari Firaun. Wah, Nabi Muhammad juga, kami lebih berhak untuk bersyukur itu. Tahun depan kami akan puasa dari tanggal 9-nya. Ternyata qadarullah, ya Allah menghendaki baginda Nabi Muhammad usianya enggak sampai di tahun depan. Nah ini masuk kategori apa? Kategori yang enggak dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau standarnya jangan lakukan apa yang enggak dilakukan oleh Nabi Muhammad, lah ini enggak masuk sunnah takririyah. Padahal sudah Nabi menyatakan qaulnya begitu, ya. Seperti itu. Contoh-contoh lain banyak. Nah, jadi al-iqtida ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah itu ada 4 hal itu, termasuk yang tarqiyah, yang ditinggalkan baginda Nabi. Ya, ditinggalkan ini kan butuh cerdas untuk hal-hal yang Nabi sudah berkata tapi ditinggalkan. Nabi membolehkan umatnya tapi Nabi tidak melakukan. Kan butuh cerdas banget untuk melihat mana yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Ya, tapi dibolehkan sesuai sabda baginda Nabi ya, dalam hadis Arba'in Nawawi itu kan ada bahwa Allah itu sudah menetapkan mana yang haram, mana yang halal, tapi juga mana yang taroka. Syariat Islam yang enggak membahas itu meninggalkan. Ghaironisian bukan berarti Allah lupa ditinggalkan, tapi untuk rahmatan, untuk sebagai bentuk agama Islam ini biar bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam sepanjang zaman, sepanjang masuk waktu. Itu tidak didefinitifkan. Nah, lalu setelah kita tahu tamasuk bil Quran, Ihya'us Sunnah dengan kategorisasi sunnah yang 4 itu ya. Kemudian aklul halal, setelah tahu ya, tahu kita mengawali suluknya itu ya. Kalau tadi tamasuk kitab iktida itu taruhlah bagian dari konseptual ya.
Lalu ketika mulai suluknya itu ya aklul halal, suluk paling awal nih Pak. Hanya makan yang halal. Karena apa? Mulai aklul halal dan ke depan ini sangat tergantung pada aklul halal. Hanya memastikan yang masuk ke perut kita, pasangan hidup kita, putra putri kita adalah sesuatu yang halal. Halal li zatihi dan li ghairihi. Halal zatnya yang dimakan dan halal perolehannya, serta baik mulai penyembelihannya sampai ke mulut kita ini merampas hak orang lain atau mencuri atau bagaimana, itu semua dihindari. Kalau sudah aklul halal maka dampak keduanya mudah, wajtinabul ma'asi, mudah menghindari meninggalkan kemaksiatan. Lalu taubat pada Allah. Wa adaul hukuk, melaksanakan hak. Hak Allah dilaksanakan, segala jenis hak. Hakul ibad, haknya sesama juga diberikan. Kalau dalam usul fikih itu yang disebut dengan hakullah itu ternyata definisinya malah hakul ibad. Ya Salahuddin Malik ya. Jadi yang hakullah itu hakul ibad, seperti air, kemudian yang tidak boleh dimiliki pribadi itu termasuk hakul ibad, itu nyebutnya hakullah. Ya. Wa adaul hukuk wa kaful adza, ya. Dan yang terakhir karena 7 tadi ya, yang ketujuh jangan sampai melakukan keburukan kepada sesama. Nah, keburukan kepada sesama ini pada prakteknya ada 2 jenis. Kita amati diri kita masing-masing. Kita scan diri kita masing-masing ya. Kita belajar ilmu agama itu bukan untuk jadi alat scanner ke orang lain ya. Kita nyeken diri kita sendiri aja ini. Ahaduhuma kafu adzal jawarih az-zahirah. Jangan sampai anggota tubuh terluar kita ini melakukan menyakiti orang lain, memukul dengan tidak benar, menginjak, menendang. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu pernah suatu saat lagi duduk-duduk ya, bersama baginda Rasul, lalu Aisyah itu melihat ada orang lewat. Ketika melihat, matanya itu memicingkan sedikit dan mulutnya bentuknya berbeda, bukan senyum, agak seperti pribadi seseorang yang meremehkan begitu. Nah, itu lalu Nabi menyatakan, Aisyah, kamu ini sudah zalim, berbuat zalim. Loh Nabi, aku kan nggak ngomong, nggak jawab, tapi bentuk mulutmu, caramu memandang itu sudah, gesturmu sudah zalim padanya. Coba sampai segitunya kita. Nah, udah kita nyeken diri kita sendiri aja ini ya. Jangan terus sibuk nuding orang lain kafir, munafik loh. Nyeken mulut kita ini loh. Ya. Cara kita memandang orang, memicingkan mata, nggak anggap dengan mata sebelah. Apa mata kita memandang penuh tetap penghormatan, kasih sayang pada sesama. Sudah. Ya. Lalu sanihima, yang kedua adalah kaful qalbi amma yakhturu fihi min su'idzan bin nas. Ya. Menjaga kejernihan hati, beningnya hati dari hal-hal yang bisa memperkeruh, diantaranya suudzon ke orang lain. Ya. Fa innahu minas sumumil qatilah, tentu saja punya sikap suudzon itu pribadi kita sudah menjadi, kalau terkategorisasikan toksik gitu, pribadi yang punya racun ya. Ya. Wala yash'uru bihi kullu ahad. Ya. Tentu saja hal ini tidak semua orang bisa merasakan bahwa itu dia sudah suudzon kepada orang. La siyama suudzon bil auliya, la siyama apalagi. Jadi apalagi itu maksudnya standarnya
siapapun jangan disuudzoni, kecuali memang sudah terbukti ada kejahatan dan kriminal yang dilakukannya begitu. Apalagi kalau itu aulia, ulama dan ahli Al-Quran. Tentu saja ulama dan aulia setelah hamatul Quran adalah mereka-mereka yang sudah terpenuhi term and condition untuk disebut sebagai ulama, aulia atau penjaga Al-Quran, ya. Sebab ada hadis, ya, api neraka besok akan dinyalakan dengan salah satu dari 4 kelompok dalam umat Islam. Salah satunya qari'ul Quran, ya, pembaca Quran. Yang seperti apa? Lah itu maksudnya dihindari. Wa fi Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullah, iyyakum ayyuhal muridun an taqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum, ya. Nah, ini jauhilah wahai para murid, ya, jangan sampai menzolimi, ya, sahabat guru-gurumu. Sahabat guru maksudnya ya gurunya orang lain gitu, ya. Jadi selevel dengan guru kita. Kalau kita punya mursyid, punya kiai, ada ajengan, mereka kan bersahabat dengan mursyid yang lain. Kebetulan kita tidak ngambil sanad dari beliau, jangan sampai nyepelekan beliau-beliau, ya. Fa inna luhumal aulia samun, dagingnya para wali itu racun. Nah, ini kan secara standarnya kan kita namanya ghibah itu makan bangkai saudara kan, itu semua umat Islam dilarang kita menghibah, ya, suudzon. Apalagi kalau yang kita ghibahi itu wali, itu dagingnya racun itu, ya, cari masalah itu namanya. Ya, cari masalah, iya. Dan masalah luhumul ulama ini samun juga dalam kitab Hadats Syekh Hasyim Asy'ari juga ada, ya. Begitu. Walau lam yu'akhidhukum, meskipun beliau-beliau itu para kiai yang diomongin, para mursyid yang diomongin di seuzoni, tidak bakal dendam atau mencelakai kalian. Nah, di sini membuat kita juga harus megang kepada kalimat-kalimat, makalah-makalah para syadziliyah lainnya, ya. Seperti Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menulis itu para salikin semua, ya. Beliau menulis Al-Anwar la tatazahamu, cahaya-cahaya itu enggak saling menafikan, enggak saling tabrakan, enggak bikin sumpek ruang. Ini cahaya ini maksudnya tadi itu para aulia, para kiai. Jangan dibenturkan para kiai itu sama lain, para ulama, para aulia. Nah, ini makanya dilarang untuk banding-bandingke, dilarang untuk terus nyepelekan gurunya orang lain, ya. Jangan. Itu termasuk akhlak yang tidak baik, toksik itu, toksin itu, racun. Wa iyyakum tsumma iyyakum minal istihanati bi ghibati ahadin, ya. Jangan nyepelekan, menggunjing siapapun orangnya. Jangan sepelekan masalah ini, ya. Walau lam tablughu tilkal ghibah, meskipun orang itu enggak nyampe ucapan-ucapan gunjingan kita, enggak nyampe ke telinganya. Jadi ada ghibah yang levelnya tingkat RT, ya. Ya tentu saja se-RT ya dinding kan punya telinga, ya nyampe juga ke orang yang kita omongin gitu, ya. Tapi kalau yang sudah luar daerah, level nasional, nggak tinggal di kita, dia nggak dengar, nggak sampai ke telinga beliau itu.
Bal khafu minha aktsar mimma takhafun idza balagathu ya. Akan lebih takutlah kalian kalau mereka tidak mendengarnya. Karena apa? Fa innahu waliyuhullah. Sebab dekingane niku yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dekingane pusat lagi. Yang nyiptain pusat ini. Backingannya itu ya. Ya, jadi siapapun tidak kita suudzoni, ribahi ya. Cerita itu. Ada cerita Imam Hasan Basri ya. Imam Hasan Basri ini kan pernah mengalami masa Sayyidina Utsman bin Affan, lalu juga setelah wafat kepada Sayyidina Ali, dan ketika bersama Sayyidina Ali beliau mendapat ijazah zikir ya, zikir jahar ya. Itu dikabari bahwa suatu saat ada orang-orang tetangganya yang ngomong-ngomongin dia itu ya. Lalu beliau di sore hari ngirim hadiah pada yang ngomong-ngomong ini itu. Begitu dikasih dianterin, kenapa ini? Pak Hasan, ya Pak Hasan Basri, kenapa ini kok tumben, ada apa nih? Nah, bahasa sekarang emang lagi ada syukuran apa nih? Lagi ulang tahun nih ya, apa gimana gitu? Kalau sekarang ya. Tapi beliau jawab, ya terima kasih atas kiriman pahala Anda ke saya hari siang tadi. Wah, bukankah Anda tadi sudah ngomongin saya? Alhamdulillah. Rekeningnya masuk, notifikasinya kelihatan. Jadi makanya saya tidak berharap Gus Malik ngirim ke saya nih. Takutnya Gus Malik langsung ini dia, wah jangan-jangan gara-gara saya ngomongin nih. Kan gitu berarti. Nggak usah ya Gus Malik ya, jangan ada kiriman. Jadi fa'lam zalika ya akhi, sadari benar masalah ini, wahdar aidon ya. Awas, hati-hati benar min akli ghairil halal, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halal yuksil qalba wa yuzlimuhu wa yahjubuhu an dukhuli hadratillah. Makanan yang tidak halal, zatnya, li zatihi aw li ghairihi tadi ya, itu berdampak pada hati akan keras. Hati keras dan tampak gelap. Jadi begini, kita kan seneng taruhlah afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita mau menyemaikan itu zikir itu, kalau perumpamaannya kita ini sudah membeli benih dan bibit unggul, mau nanam pohon apa, umpama padi apa ya, bibit unggulnya ini sudah dapat bibit unggul, tapi tempat lahan yang mau kita tanemin enggak kita lembutkan ya, kita biarkan tetap keras, cadas, padas, air aja, hujan di atas enggak keserap. Dampaknya apa? Begitu kita tanam, air enggak masuk, bisa hidup? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Makanya ini nomor pertama itu makan, baru nanti taubatnya. Makan dulu ya. Karena hati kita keras, mau ditanemin apapun kayak nanam benih, bahkan bibit unggul pun ditanam di pot, itu kan harus kita gemburkan dulu lahannya. Nah kalau hatinya keras, mau sebibit unggul apapun ya, ia lambat laun akan mati. Betul? Betul. Ini makanya kita sudah menemukan bibit unggul. Bahasanya dalam bibit unggul dalam zikir la ilaha illallah, begitu ya.
Tapi kita lupa makan masih haram. Ya ini sama dengan nutup masuk bisa bibit itu berkembang akar-akarnya ke dalam tanah jiwa kita. Jadinya semua disiramin apapun nggak masuk itu air, ngalir begitu saja, lewat doang. Ya. Dan itu membuat gelap hati, hati menjadi gelap dan terhijabi, terhalang dari bisa masuk ke hadirat Allah. Nah ini juga hadirat Allah tidak terpahami, bahwa jangan sampai dipahami bahwa seperti berhadap-hadapan begitu ya. Kalau sudah berhadap-hadapan berarti Allah ada di arah tertentu. Jangan sampai terpahami begitu. Buka kajian-kajian tasawuf tentang apa yang disebut dengan hadrah ilahiyah. Tidak ada yang menyatakan hadrah ilahiyah itu terletak di satu titik di jagat semesta. Bukan. Hadrah ilahiyah itu adalah situasi dan kondisi yang harus dicapai seorang salik. Bukan titik koordinat tertentu. Tidak. Hadrah ilahiyah itu adalah ketika engkau melakukan syariat lillah billah, khusyuk, hening, bening, hadrah ilahiyah. Kau sudah memasuki hadrah ilahiyah. Gitu. Tidak terus dipahami secara fisik terus nanti kita. Adapun beberapa di antara para pejalan yang mengalami mungkin kasyaf ya, kasyaf hissi, melihat seolah-olah sholat di antariksa, di aras, itu hanya penggambaran. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat ya, tidak seperti kita berhadapan dengan sesama ciptaannya, begitu. Nah, ini bisa menghalangi tercapainya kita sampai di hadapan Allah ya, karena sudah saya jelaskan di hadapan tentu saja bukan face to face begitu ya, berhadapan, tapi situasi kondisi hati jernih, bening, imannya sampai tarafnya yakin ya, iman tertinggi kan yakin, tidak ada suudzon pada Allah, rasa penasaran akan pembagian duniawi, itu semua sudah lenyap. Itu hadrah ilahiyah namanya. Begitu. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Lau anna 'abdan 'abadallah ta'ala hatta sara mithla hadhihi sariyah." Andai ada seseorang yang menyembah Allah sampai sekokoh, sebesar, kuat ya, satu soko guru lah, tiang ya. Summa innahu lam yadri ma yadkhulu jaufahu ahalalun am haram. Tapi ia itu enggak tahu yang dimakan itu halal apa haram, dia enggak tahu. Ma tuqbila minhu, yakin enggak bakal diterima ibadah-ibadahnya. Nah, ini karena itu diletakkan habis Quran hadis, cari makan yang halal, pastikan itu ya. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, atib mat'amaka ya. Jadi carilah ya, sebagus mungkin urusan perutmu itu. Jangan kemasukan yang syubhat, apalagi yang haram. Wa ma 'alaika ba'da dzaka alla tasuman nahar wa la taqumul lail ya. Kalau engkau tidak memperhatikan itu, maka puasa dan
sholat malammu udah ndak pantas dibicarakan, nggak kehitung. Nah ini kan jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ya, menduga diri sudah kegeeran, sudah ibadah banyak, padahal sejak awal sudah syarat administrasinya saja sudah tertolak gitu. Ya. Zong nanti dapatnya. Ya. Wa qala Abu Bakar At-Tirmizi rahimahullah, ya. Ma mana al-qaum minal musuli, seorang sekelompok itu tidak tercegah sampai ke Allah, ya, dapat ridha Allah begitu. Illa al-istidlal bi ghairid dalil, ya. Mencari petunjuk tanpa ada petunjuk. Jadi seolah-olah disebut berjalan tanpa petunjuk. Jadi pertama memang kalau kita mau berjalan ke satu arah ya cari informasi data tentang arahnya ke sana. Letaknya di mana? Di sana bisa dicapai dengan apa gitu kan. Warraqdu fit thariq ala haddi syahwah. Jadi enggak bakal bisa wusul juga ya. Bergerak suluk dalam torik ini, dalam torikot, dalam mujahadah, dalam lain sebagainya amalan-amalan, tapi ambisi, ya, syahwat, ya. Jadi benar-benar karena ambisi, ya, ini sudah tertutup untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa fikih sama bahasa tasawuf itu beda. Pendekatan fikih itu surga dan neraka, kemudian pahala dan siksa. Kalau bahasa tasawuf itu dirubah cinta, sampai, hadroh, itu bahasanya. Agar terlepas dari membangun hubungan dengan sang pencipta itu transaksional gitu ya. Terkesan ngejar pahala gitu ya. Karena itu yang dikembangkan dalam dunia tasawuf bahasanya sampai Allah, cinta, kekasih, itu motivasi-motivasi yang sudah secara motivasi sudah lepas dari motivasi-motivasi materi, ya, entah kesuksesan duniawi, ya, maupun kesuksesan ukhrawi. Kesuksesan ukhrawi kan ya ukurannya materi juga kalau masih surga itu. Ya. Cuman bahannya dari material yang berbeda tentunya begitu. Nah, dilembutkan lagi dalam hal aspek ketulusan itu jangan sampai ada syahwat yang terlibat dalam sholat kita, zikir kita, tarikan tasbih kita itu, suluk-suluk kita itu ya, ngambil 3 hari, 10 hari, ya ini sudah tidak bakal wusul. Wa aklul haram wa syubhat, ya, makan yang haram dan syubhat. Wa qala al-Imam Sahal rahimahullah, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa yang makannya itu tidak halal, ya, lam yukshaf an qalbi hijab, maka tirai, ya, tirai-tirai, selubung-selubung di hatinya tidak akan pernah terbuka. Laksana kita di dalam rumah, di dalam kamar, malam hari kita tutup horden kita nih. Udah gitu horden kita 2, satu ada lapisan putih, yang terakhir tebal, biru tebal umpama ya. Malam lah
Jam begitu pagi bangun, udah nggak ada suara azan nih. Wah, azan aja. Ini sholat aja, sholat subuh. Begitu horden dibuka, udah terang. Itu gambaran orang yang hatinya terhijabi dari Allah. Melihat fakta, ya, melihat kenyataan itu tertutupi. Dia berdasarkan asumsi-asumsinya. Ya. Terselubungi hatinya itu. Tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya. Wa tasarra'at ilaihil uqubat. Jadi sanksi-sanksi dari Allah itu tasarra'at, bertubi-tubi, cepet-cepetan. Ya. Wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu. Gak manfaat sholatnya, puasanya, juga sedekahnya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ya. Udahan, gak usah terusin, udah nyerah ini, udah, Masya Allah. Wa qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan Tsauri, ya, ini menunjukkan memang bahwa dalam tasawuf ini orang-orang atau tokoh-tokoh agama yang besar juga bertasawuf, ya. Cuman mungkin belum disebut kata-kata tasawufnya, masih menggunakan istilah zuhud, ya. Zaman Imam Hasan Basri masih menggunakan istilah zuhud. Imam Sufyan ini, Sufyan ats-Tsauri, salah satu dari dulu punya mazhab Tsauri namanya, ya. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan Imam Sufyan Tsauri ini lebih alim daripada Imam Malik itu sendiri. Hanya bedanya tersebarnya, bertahannya mazhab fikih itu sangat bergantung kepada para murid-murid, para santrinya ketika menyebarkan, ada taklimnya, ada apanya. Karena Imam Sufyan Tsauri ini di akhir hayatnya menurut riwayat minta seluruh buku-buku fikih beliau dibakar. Ya. Jadi semakin hilang, indasaro, main luntur. Termasuk imam dalam tasawuf itu, ya, murid beliau Imam Sufyan Tsauri, murid dari Imam Sufyan Tsauri ini, ya. Alaikum bi aklil halal. Hendaknya kalian itu makan yang halal saja. Wa iyyakum aklil haram. Jangan sampai mengizinkan perutmu dihuni oleh makanan dan minuman yang haram. Fa inni kuntu, ya, aku pernah, wa ana akilul halal, pernah mengalami ketika aku itu memakan yang halal, aqraul ayata fayuftahu li sab'una baban minal ilm. Baca satu ayat, Allah beri pemahaman padaku 70 pintu ilmu. Insyaallah. Ini mirip dengan yang diutarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, bahwa kalau satu ayat dalam Al-Quran itu ada 70 lapis pemahaman. Ya, gitu. Sab'un. Falamma akaltu min ta'am man la yatawarra. Lalu ketika aku makan dari dia sudah menjaga, namun ketika dia bertamu, dia ikuti acara orang lain itu layat tawarra, tidak berhati-hati dalam mencari rezeki, dihadiri acaranya, ya. Sirtu aqra'ul ayah wa uraddiduha. Aku membaca satu ayat berkali-kali, fala yuftahu li babun wahid. Enggak dapat pemahaman apapun. Nah, di sini, ya, sampai seperti itu. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullah, man akalal halala lana qalbuhu. Siapa yang makan halal maka hatinya akan
lembut. Nah seperti tadi, lahan kita menanam zikir, menanam pemahaman itu butuh lahan yang lembut agar kalau kita nanam pohon tadi, racun-racun di dalamnya, karbon dioksida keluar, ganti oksigen masuk, cahaya masuk di sela-sela tanah yang gembur itu, sehingga akar-akar pohon bisa masuk ke dalam dan hidup. Lana qalbuhu, penting hati yang lembut. Waraqqa wanara, dan menjadi berrokik juga, tipis ya, atau berkembang dari raqqa, hati yang berkembang. Wanara, dan berapi-api ininya. Jadi tidak dalam berapi-api emosi negatif ya, tapi punya daya hidup itu hati. Hati yang hidup digambarkan hati yang berapi-api, artinya punya kehidupan. Wa qalla naumuhu, jadi sedikit tidurnya. Oh ini bukan nuduh, ini kok langsung terus ada yang ini nih. Waduh, aku banyak Abu Naum, banyak tidur nih. Walam yuhjab an hadratillah, dan tidak terhijabi dari hadrah ilahiyah tadi. Artinya apa? Bisa khusyuk, bisa indah berzikir, merasakan manisnya, nikmatnya zikir, nikmatnya bisa bersama orang-orang yatim piatu, indah rasanya. Bukan karena kepentingan dan kenikmatan ego, bukan ya. Tapi karena memang berada di hadratillah. Waman akala ghairal halal, tapi yang orang yang makan tidak halal, kosa qalbuhu, maka hatinya akan keras, wa ghaladha, tebel, wa azlama, dan akan gelap. Wa hujiba an hadratillah, dan terhalang dari hadratillah. Jadi bicara hadratillah itu perjalanan batin seseorang ke Allah, bukan fakta bahwa makhluk itu di hadapan Allah tidak ada yang terhijabi. Dari Allah tidak ada hijab. Mau dia sholat, mau kagak, mau syukur, mau enggak, mau itu semuanya di hadapan Allah tidak ada hijab. Tidak ada mau ngumpet dimanapun, Allah Maha tahu, Maha menyaksikan. Ini bicara terhijabi itu dari diri kita ke Allah ya. Gitu. Wa katsura naumuhu, jadi ya orang yang banyak tidur lah ya. Ketemu apa istilah sekarang itu, ini ya, nempel molor ya gitu ya. Nempel bantal langsung ada, udah dapat posisi rebahan langsung enak, langsung lenyap ininya, tidur maksudnya. Wa dzalika min jumlati rahmatillah ta'ala. Namun ya, Allah kasih tidur orang yang banyak, orang yang mengkonsumsi yang haram tadi, ini juga termasuk rahmatnya Allah loh ya. Kenapa? Logikanya begini. Li'anna akla ghairal halali yuharrikul a'dha lil ma'asi. Makan yang haram itu menggerakkan anggota tubuh kita untuk semangat maksiat. Fayatlubu kulla udwin minhu ayasi. Itu semua anggota tubuh kita itu dalam kondisi yang sangat semangat untuk membangkang kepada Allah. Fayatafaddalallahu alaihi bin naum. Allah kasihan sama orang itu, lalu dikasihlah tidur.
Sehingga apa? Liuriyahum minal ma'asi, sehingga dia nggak sempat melakukan maksiat. Nah, ini emang suluk paling enak suluk tidur ya. Kalau memang agama kita ada amal positif dan ada amal soleh yang pasif gitu, amal aktif dan amal pasif. Tidur ini termasuk amal pasif ya. Daripada maksiat, daripada ngomongin orang, begitu-gitulah ya. Namun tentu saja bagaimana latar kabuna tobakon an tobak, kita harus tahu bahwa itu bagi pemula, bagi yang belum lewat, dan jangan berhenti menikmati di makom itu. Enggak mau naik, maunya di sini terus tidur. Enggak. Iya, masa kita tidak berani bertarung dengan kenyataan bukan di alam tidur gitu ya. Maksudnya kan apa? Alami, kalau mengalami menahan nafsu dalam keadaan tidur dengan yang mengalami pergulatan memenangkan nurani dengan yang melek, kan lebih hebat yang melek. Nah, ini tobakotnya, makomnya lebih tinggi yang sambil melek. Yang satu itu sifatnya pasif, sifatnya bertahan gitu ya. Yang satu sifatnya hadir, maju ke medan perang. Ini medan perang, ya tetap saatnya tidur ya tidur, niat ibadah. Saatnya bangun nyari rezeki ya bangun. Enggak, aku ibadah pasif aja, gini aja udah banyak pahala gitu ya. Lalu enggak melakukan kegiatan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, menjadi pasif. Padahal kan perang itu terjadi saat berpuasa ya. Namun demikian itu ya, hukum dasarnya terpahami. Jadi Allah meskipun ngasih banyak tidur itu sesungguhnya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ya jangan heri kalau santrinya lagi banyak tidur, itu lagi kena rahmat Allah. Disayangin. Kama annahu yatafaddal ala ta'i bi aklil halal. Jadi Allah kasih sayang itu kepada orang yang taat maupun kepada yang tidak taat, tadi makan yang haram. Yang taat itu dengan memakan yang halal itu sudah Allah buat tidak ngantukan, agar liyuqimahu baina yadayhi lailan wa naharan, sehingga bisa terus mantap ngadep berhadap sesuai mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala malam dan siang harinya ya. Kalau para sahabat itu disebut ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar ya. Menjadi ahli ibadah ya. Ketika malam ibadah terus, malam suntuk, tapi siangnya bergerak ya, cari nafkah dan sebagainya, laksana seekor kuda ya. Tetap ini menuju ke sana. Jadi kita pahami, oh ini adalah latihan pertama ya, biarin sambil tidur, puasa sambil tidur, pelan-pelan diarahkan untuk jangan terus-menerus tidur. Masa mau nggak berani fight dalam kehidupan. Masa kamu nggak sepenakut itu untuk, masa kamu curiga pada imanmu yang tipis gitu. Dan memang akan terus tipis jika tidak disentuhkan kepada fakta kenyataan bahwa di luaran sana ada wanita. Jangan salahkan wanita yang berkelian, tapi salahkan engkau mata yang jelalatan, kan masalah gitu. Nah, kalau engkau tidak akan pernah mampu itu ketika engkau berada terus di dalam suasana tidurmu, sehingga engkau nggak tahu imunitas imanmu itu seberapa gitu. Nah, setelah tahu, oh aku belum kuat, gimana kuat? Gitu kan.
biar kuat. Masuk lagi, benahi diri, caranya begini. Nah, ini. Wa qala Sidi Alil Khawas, man akalal haram wa atalal ibadata, siapa yang makan haram tapi demen banget ibadah. Ya. Fahuwa kal hamamil ladzi raqada ala bidin fasid. Itu seperti unggas, di sini beliau menyebutkan contohnya adalah merpati yang mengerami telur yang busuk. Ya. Nah, ini udah ngel ini, kena semua kita ya. Fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam summa la yafrau syai'an. Seekor unggas yang mengerami ininya telurnya ya. Padahal telurnya itu sudah jelas telur yang nggak bakal bisa menetas. Itu nyapein dia padahal tidak akan menetas ya. Wa min mafasidi aklil haram, kita bisin sedikit lagi tentang bab haram, bab makan yang haram ini biar pertemuan selanjutnya ke yang lain. Istihalatuhu naran. Dampak buruk dari makan yang haram itu apa sih? Dampak buruknya dia berubah menjadi api ya. Bukan menjadi nur tapi menjadi nar dalam diri kita, menjadi api. Fayadhabu, maka hilanglah syajiyatul fikr, kecerdasan dalam tafakur, berpikir. Ini jadi bebelah amat sih mikir gitu ya. Waladzatuz zikri, hilang lenyap nikmatnya zikir itu. Hilang lenyap, mau zikirnya banyak tapi kok hati gelisah, ndak ada nikmat-nikmatnya gitu ya. Wa yahruqu nabat ikhlasun niyat, dia menebang habis ya, tunas niat yang tulus, ditebang habis sampai akar-akar dia gitu ya. Wa yu'mil basirah, membutakan mata hati kita ya. Ya jelas ya. Membutakan mata hati ini kan makan yang haram dampak perilaku kriminal, lupa ini orang tua kita, ini anak kita, ini pasangan hidup kita yang selama ini mendampingi kita, lupa ketika emosi dilakukan lepas kontrol baik ucapan maupun perilaku sehingga sampai atau bahkan sampai menyakiti fisik, terjadilah kekerasan demi kekerasan ya. Karena mata hatinya buta. Wa yuhinuddin wal badan wal akal, bikin agama, fisik dan kemampuan berpikir kita lemah. Wa yurisul ghaflah wan nisyan, mewarisi kelalaian dan mudah lupa. Mudah lupa, tapi jangan pukul rata. Kalau memang usianya sudah 60 tahun ke atas ya akan mengalami demensia ya, itu memang sudah wilayah. Terus jangan terus Anda semua yang sudah tua mesti karena kebanyakan maksiat ini, kebanyakan makan haram, jangan ya, bukan begitu ya. Tentu saja dilihat juga berurusannya. Wa yamna'u min dzauqatil hikam wal ma'arif, yang paling susah ini mencegah bisa ngerasain nikmatnya hikmah dan pengetahuan. Nggak ada rasa nikmat ya. Kalau orang caroklah minum kopi, dia profesional dan benar-benar penikmat kopi, kan bisa dilihat secara fisik kayak caranya menikmatinya. Penikmat zikir, penikmat hadratillah itu kan terlihat, nggak pengen cepat selesai, ingin berasyik masuk, mendayu-dayu dan sebagainya kan begitu. Nah ini bagaimana mau bisa gitu, orang ndak ada rasanya sama sekali. Akhirnya minum kopi kayak minum air putih ya, cuman sekali tegukan gelek gitu ya. Ya kan itu menunjukkan kalau Allah cabut rasa nikmatnya. Wa atola fi zalika tsumma qala wa bil jumlah. Baik, ini kesimpulannya nih. Fajami'ul ma'asil lati yaf'aluhal abdu, seluruh kemaksiatan yang dilakukan seseorang, innama
sesungguhnya sababuha aklul haram. Sebabnya hanya satu, makanan haram yang ada di dalam tubuh kita, yang menumbuhkan daging kita, yang memberi warna bahkan sampai ke sumsum kita, atau mohon maaf bahkan sampai kepada terbentuknya bagian dari yang akan membuahi terbentuknya generasi-generasi kita. Faman akalal haram, maka siapa yang memakan yang haram, wa talaba ayya'mal ta'ah, tapi dia pengen bisa taat, bisa ibadah, faqad ramal muhal, sungguh dia ini melakukan berharap sesuatu yang mustahil. Fa'lam dzalika ya ahi, sadari benar ini wahai saudaraku, wala tauful an taftishi hadhil luqmah, jangan abaikan untuk nyeken tiap makanan, tiap piring, tiap gelas air yang disuguhkan kepada kita ataupun keluarga kita di rumah masing-masing. Para hadirin, ini yang bisa kita pelajari dari pesan-pesan, ya, pesan-pesan dari Al-Imam Ahmad Sya'rani Al-Misri Asy-Syafi'i Asy-Syadzili. Mudah-mudahan barokah untuk kita, untuk keluarga kita, anak turun kita, untuk bangsa dan negara kita, dan khususon untuk keluarga besar Pondok Pesantren Yasfi, Yayasan Fisabilillah ini yang dipimpin oleh Kiai Rahmaddin Afif, juga putra-putri dan mantu-mantunya, termasuk yang menginisiasi kegiatan taklim kita ini, yaitu Gus Malik ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pada beliau-beliau semua umur panjang dalam sehat walafiat, iman Islam ihsan yang kokoh dan harmonis, tebaran kebaikan, tebaran manfaat, maslahat yang senantiasa beliau-beliau sebarkan di wilayah ini, bahkan seantero Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, salah kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.